Halo, selamat malam. Saya Anafa Fitra Mariska dengan NIM 19202244015 dari kelas C, PBI C. Jadi di sini aku akan mempresentasikan tentang silabi. Nah, sebelumnya kita udah tahu kan silabi itu apa? Silabi itu adalah salah satu huruf yang merupakan di fonetik. Jadi kayak huruf untuk pronunciation, karena setiap huruf di silabi itu ada banyak, maksudnya ada banyak. Jadi ada beberapa komponen dan juga struktur, misalnya pre-inisial, terus inisial, dan juga koda atau final final ya koda final silabi, final cluster. Tapi kita tidak bahas itu. Sekarang kita akan bahas strong and weak silabi. Silabi mana yang lemah dan juga silabi mana yang kuat. Oke, kita next slide. Jadi di sini uh, kita menemukan polysyllabic word ya. Apa itu polysyllabi? Itu tuh ibaratnya satu silabi itu yang selalu diucapkan panjang dan keras biasanya, dan punya stres yang lebih, huruf stresnya itu lebih kental daripada yang lain. Nah, inilah yang dimakan strong syllabi. Jadi gimana sih kita dapat menemukan strong syllabi dan juga weak syllabi, syllabi mana yang kuat dan juga lemah? Itu adalah in a polysyllabic word, atau yang biasanya itu satu silabi. Berarti ini kita fokus ke satu silabi saja, yang dimana itu silabinya yang terdengar keras dan juga lebih panjang. Nah, kalau strong syllabi sama weak syllabi itu berbeda. Kenapa? Karena itu punya vowel yang tidak bisa disamakan dengan weak syllabi, dan vice versa. Juga vice versa. Nah, bagaimana sih apa sih vice versa itu? Nah, vice versa sendiri itu biasanya tidak ada yang dilakukan dengan kesalahan. Maksudnya versa di kata lain itu artinya itu to turn. Jadi kayak ada kombinasi antara vice plus versa. Jadi kamu bisa dapatkan phrase yang misalnya position turn. Jadi itu adalah salah satu phrase, dan biasanya itu sering digunakan dengan kata-kata dari and or, dan itulah namanya vice versa. Nah, jadi kembali lagi topik utamanya, stres silabi itu biasanya merupakan silabi yang strong. Kalau unstressed berarti kalau nggak ada getarannya itu berarti silabinya lemah ya teman-teman. Jadi ingat kenapa weak silabinya itu lemah dan juga kuat. Nah, di sini biasanya kalau strong silabi itu biasanya itu pakai vowel. Kalau weak silabi itu lebih ke cenderung konsonan. Jadi namanya silabik konsonan. Biasanya weak silabi itu terdiri dari konsonan ya. Terus inilah yang dinamakan syllabic consonant. Oke, mungkin kita bisa next slide. Nah, selanjutnya ini nih. Jadi ada tabel bahwa yang mengatakan tabel ini dari buku Peter buku karangan Peter yang menjelaskan tentang fonetik itu. Jadi di sini ada dua macam yang kita bisa membedakan antara strong syllabi dan juga weak syllabi. Pertama itu strong syllabi itu terdengar lebih panjang ya kan, atau terdengar lebih lama. Tapi kalau kita mengucapkan syllabi itu pokoknya lebih pendek. Terus ada kayak more intensity, atau itu biasanya terdengar kuat, dan dibandingkan dengan silabi itu biasanya lemah. Jadi kayak lemah ya, kayak kita ada contoh huruf strong silabi itu ujung katanya itu kita kasih contoh kayak huruf apple. Jadi kayak kita cukup ya di belakangnya apple. Jadi kita nggak bilang apple itu apple, maksudnya huruf apple itu uh, kita nggak bilang apple itu dengan apple yang panjang kayak apple gitu. Enggak kan, karena nggak pernah orang bilang apple itu panjang. Tapi kalau kita bilang huruf katanya di belakangnya itu ada
bukan consonant tapi vowel, kayak father, father, that is my father. Jadi ini kita lihat dari katanya bahwa ada yang membedakan antara apple dan juga R. Oke teman-teman, jadi kita bisa tahu apa sih gunanya gitu kan. Jadi ini bisa membantu kalian. Oke, selanjutnya biasanya kalau silabi itu consist of all vowel. Jadi kayak strong vowel, maksudnya all vowel seperti yang aku sebutkan, biasanya long vowel, diphthong, and triphthong. Tapi kecuali schwa. Schwa itu biasanya masuk ke weak silabi. Jadi kalau weak silabi biasanya contain with vowel yang schwa dan juga ada konsonan seperti e, i, or u gitu. Oke teman-teman, mungkin bisa dimengerti ya poin utamanya yang ini ya. Jadi yang terakhir kita bisa membedakan. Baik, mungkin kita bisa next slide ya teman-teman. Oke. Nah, ini aku udah jelaskan. Jadi strong syllabi ketika di tengahnya itu ada vowel kan, seperti kata apple itu kan masih strong syllabi ya, mohon maaf teman-teman. Jadi father juga masih strong syllabi karena itu kita cenderung fokus ke peak-nya atau yang berada di tengahnya. Dan biasanya the syllabi ends with a coda, jadi kayak berakhir dengan kodanya. Jadi kayak let, e is the peak and t is the coda. Jadi kayak ya berarti ini biasanya berakhir dengan koda, bisa juga ya. Jadi kayak let, e-nya itu peak, berarti e-nya itu lemah ya, e-nya di tengah, tapi kalau t-nya itu di koda. Terus kayak swim dan i swim, i apa i is the peak dan juga m-nya adalah koda. Oke, kita lanjut next slide. Weak syllabi, jadi silabi yang lemah kita udah bedain ya. Strong syllabi, berarti contain with vowel, ada triphthong, diphthong, ya kan, ada long vowel. Nah, ini weak syllabi apa? Jadi kayak contain with a vowel schwa, i, u, dan e. In a specific condition, jadi kayak kondisi yang benar-benar kita bisa spesifik. Jadi ini bisa kayak contoh happy. Kita lihat di katanya itu ada schwa, kayak happy. Nah itu biasanya with the vowels above. Jadi kayak weak final lebih coin also, and biasanya, dan ini berarti kita bisa berakhir dengan vowel. Dan yang kedua kayak upon. Jadi ini content with the peak ya, peaknya itu adalah schwa yang seperti kita bilang tadi. Jadi kalau ada can have e, biasanya silabi itu tidak berakhir dengan koda. Maksudnya peaknya itu tidak berakhir di koda, tapi dengan silabi yang mulai kayak kata architect. Jadi ini adalah termasuk salah satu weak silabi. Oke. Baik, selanjutnya schwa. Ini adalah schwa. Biasanya itu selalu ditemukan di tengah, tapi nggak selalu di tengah kok. Kenyataannya berarti kita juga nemuin pronunciation yang beberapa katanya itu half strong. Berarti kalau kita beranggapan schwa itu kalau ada schwa di tengah berarti dia weak, lebih enggak. Ada beberapa kondisi yang membuat schwa itu terdengar strong. Jadi kayak attend, karena di situ schwa-nya di depan attend, dan di belakang di kata setelah schwa itu ada t, which mean itu adalah vowel, jadi dia adalah strong kayak attend. Tapi kalau di weak lebih attend, jadi kita ada tanda kutip yang di atas mengikuti schwa, jadi itu merupakan correct pronunciation. Oke, kita next slide. Oke. Nah, vowel dari i dan u. Nah,
ini nih yang biasanya bikin sulit. Apa sih bedanya? Itu kalau I itu lokasinya itu dekat banget antara I sama E. Terus U juga deketan sama U dan U gitu. Jadi U biasa U dan uh, U dan U. Jadi kayak mirip-mirip gitu ya. Makanya ini kayak little bit kayak lumayan menjebak buat kita. Tapi mereka di lain sisi ketika kita menemukan suatu kata itu akan terdengarannya berbeda. Jadi kayak mereka itu biasanya proceed dari another vowel. Berarti kayak itu diucapkan biasanya dari vowel yang lain. Di mana sih kita bisa lihat I-nya itu ditemuin? Nah, jadi the A, E, or Y. Jadi vowel Y kayak happy, I'm happy. Jadi kayak I gitu ya. Terus kalau ada prefix yang re sama pre, jadi kayak riak. Jadi kayak ih, create. Kayak lebih beda banget kan. Jadi kalau dengan suffix ios kayak hilarious kayak berarti itu tergantung dari vowel yang ditempatkan. Ini berarti kita ngucapnya ada stresnya ya. Iya, kalau nggak ada stres ada namanya he, she, we, me, and be. Karena apa nggak stres yang seperti tadi yang kita bilang bukan strong, itu karena mereka nggak ada vowel setelah huruf konsonan. Oke. Jadi kayak kalau persis by vowel yang aku bilang tadi kayak apple gitu. Atau kayak bukan maybe we can say grape. Tapi itu I yang di belakang huruf grape-nya itu nggak disebutin. Jadi kita tinggal nyebut grape. Jadi kita bisa realize bahwa di GR dan D itu ada suaranya, cuman disebutkan final konsonannya itu P. Kenapa P-nya nggak disebutkan? Karena itu bukan termasuk salah satu pronouns yang kita ucapkan. Oke. Dan disinilah U yang kita bisa membedakan U yang kita ketemukan. Kayak the O or O in the words you, to, into, dan yang lain itu answer trace. Oke. Contoh kata lain misalnya kayak kayak bambu kayak jadi itu namanya answer trace ya, karena nggak ada konsonan dan tidak precede konsonan. Berarti konsonannya itu tidak ibaratnya kalau bahasa mudanya nggak tabrakan dengan vowel. Jadi kayak O dan O itu ya, terus ada next U, kita ke U by another vowel kayak influenza atau troll. Jadi kayak disitu tuh bersit by another vowel. Berarti itu O. Dan next slide. Nah, ini syllabic consonant consists of consonant yang biasanya ada diacritic marknya gitu. Terus di sini tuh yang konsonannya syllabic consonant itu biasanya ada L, R, atau any nasal consonant. Biasanya itu selalu di tengah ya teman-teman. Bisa kita ingat baik-baik. Terus ada syllabic konsonan L. Tadi apa syllabic konsonannya? Ada L, R, dan juga nasal konsonan. Jadi ini L. Jadi kayak kettle, ini kettle, bottle. Ini biasanya di akhir kata. Terus kalau konsonannya before itu alveolar consonant. Jadi ada kata T, D, R, S, Z, N, S sama Z. Jadi itu merupakan kata dan the L misalnya kayak dark, is dark. Jadi kayak ini lebih konsonannya berarti sebelum kata alveolar consonant. Terus setelah kata L atau al, misalnya contoh kata panel itu panel. Berarti dia tuh setelah kata L dan al. Oke, kita next.
ada silabi konsonan N. Nih, berarti ini biasanya commonly found biasanya setelah alveolar konsonan atau frikatif. Terus ada R, silabi konsonan R itu ada rotik. Apa sih itu rotik konsonan? Biasanya itu kalau rotik konsonan yang dipakai oleh orang Amerika kayak R, their pronouns are kayak particular, per. Tapi kalau orang British itu mereka nggak non-rotik. Jadi kayak di sini pronunciation R-nya nggak diucapkan kayak particular, kayak per. Jadi kelihatan banget ya perbedaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya menonton saya untuk presentasi mengenai strong dan juga weak consonant. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat malam.